Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 29 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema kebaikan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara terkasih, bila kita menghitung akan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, tentulah tidak bisa kita jumlahkan. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita sudah tidak bisa kita hitung lagi. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita hanya bisa kita balas dengan berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Saudara-saudara terkasih, perjalanan iman kita bersama Tuhan selalu diwarnai oleh berbagai peristiwa dalam hidup kita. Suka, duka, sehat, sakit, untung, rugi, sukses, gagal, kecewa, marah, sakit hati, dan masih banyak lagi peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Tentu dalam semua kejadian atau peristiwa tersebut, sebagai orang percaya selalu ada kebaikan Tuhan Yesus yang kita alami. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, supaya bisa mengalami kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita harus memiliki relasi pribadi dengannya. Selain itu, kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita bisa kita alami apabila kita mengenal Dia dengan benar. Selain itu, agar kita bisa mengalami kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita juga harus tahu apa yang menjadi keinginan hatinya. Selanjutnya, supaya kita mengalami kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kita harus mengerti rencananya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus menegaskan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, keinginan tertinggi Allah itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Dalam kehidupan ini, saat kita menghadapi masalah, mari belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan mendengar suara Tuhan, dan kita bisa melihat bagaimana Allah turut bekerja atas setiap persoalan yang kita hadapi. Melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Yang menjadi kebaikan Tuhan nampak dari berbagai hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus mengatur segala sesuatu untuk menghasilkan yang baik. Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita ditandai dengan Dia mengatur semua hal dalam hidup kita. Siang dan malam diatur oleh Tuhan Yesus sehingga hadir tidak pernah terlambat. Musim hujan dan musim kemarau serta musim lainnya juga diatur oleh Tuhan Yesus. Dengan kata yang sederhana, bahwa segala sesuatu yang di dunia ini, semua yang ada di alam semesta ini, ada dalam pengaturan Tuhan Yesus untuk kebaikan kita. Yang kedua, kebaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus memakai segala sesuatu untuk menggenapi rencananya.
Kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita terjadi pada saat segala sesuatu, yaitu semua kejadian atau peristiwa dalam hidup kita dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggenapi rencananya yang indah dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kebaikan Tuhan Yesus yang ketiga adalah Tuhan Yesus menentukan segala sesuatu supaya kita menjadi serupa dengannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita dibuktikan melalui penentuannya bagi hidup kita. Misalnya usia hidup kita di dunia ini sudah ditentukan batasan oleh Dia. Dalam frame itulah kita harus menerima dengan sukacita segala yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Masalah, mara bahaya, penderitaan dan sebagainya yang ada di sekeliling kita, dan kuasa Tuhan juga ada di sekitar kita. Ada kutipan, absennya mara bahaya bukan tidak adanya mara bahaya, tetapi karena ada Tuhan dalam mara bahaya tersebut. Kita semua adalah orang yang biasa, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa karena selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan dan masuk dalam rencana Allah, kita akan selalu berkata, Tuhan itu baik. Mengapa banyak orang percaya yang mundur? Karena tidak menaruh konsep tertinggi, yaitu Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang di dunia ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat pagi hari ini menolong, memotivasi, memberkati kita untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan, karena ada rencana indah dalam kehidupan kita, karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, haleluya, amin.